case you missed it. Pendengar, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus dahsyat awal November lalu yang menyebabkan puluhan ribu orang harus mengungsi. Hingga 2 bulan setelah bencana itu, pengungsian masih penuh karena rumah para penyintas rusak dan pemerintah serta lembaga sosial harus menyediakan hunian sementara bagi mereka. Ribuan umat Kristiani di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki pun harus merayakan Natal tahun ini di tengah suasana prihatin. Kali ini kita akan berbincang dengan Antonius Litong Kenoba, Kepala Dusun Nurabelen di Flores Timur, serta Rusdi Lewar dari Caritas Larantuka yang akan menjelaskan situasi terakhir di posko-posko pengungsian di sana dan Natal secara umum di Flores Timur. Setidaknya 6 desa dinyatakan tidak aman ditinggali. Pemerintah dan berbagai lembaga bantuan kebencanaan terus membangun hunian sementara di wilayah-wilayah yang dinilai aman jika gunung kembali meletus kelak. Pilihan meninggalkan rumah semacam ini tentu tidak mudah. Kehilangan rumah dan desa berarti juga kehilangan gereja. Para pengungsi itu kini bergabung dengan warga desa di dekat lokasi pengungsian mereka dalam melaksanakan ibadah dan perayaan Natal. Pak Antonius Litong Kenoba, Kepala Dusun Nurabelen di Flores Timur, akan berbincang dengan saya berikut ini tentang bagaimana kondisi terakhir di pengungsian di malam Natal termasuk di hari Natal 25 Desember itu sendiri. Pak Acong mungkin bisa bercerita sedikit Pak, kondisi terakhir kebetulan ini bersamaan dengan Natal tahun ini dan gunung ini juga sedang aktif dan menjadi bencana begitu Pak. Bagaimana situasi di sana Pak? Ya Pak, terakhir saat ini 6 desa yang menjadi korban dari erupsi yang rencananya direlokasi belum pulang, masih berada di tempat pengungsian. Sedangkan untuk desa-desa yang lain sudah dipulangkan. Tinggal 6 desa saja masih bertahan di pengungsian dan mungkin awal Januari bisa ke hunian sementara yang sementara dibangun. Dari 6 desa itu jumlahnya berapa Pak? 6 desa untuk jumlahnya ada di data Pak di saya kebetulan dalam perjalanan jadi 6 desa. Ya mungkin 3.000-an kakak bisa. 3.000-an kakak ya? 3.000 kepala keluarga begitu? Iya Pak. Bisa diceritakan sementara ini mereka tinggal di mana Pak? Untuk sementara ada yang berada di posko SMA Lebolaga, Desa Lebolaga. Ada yang di posko SD Desa Lebolaga, di Desa Bokang, di Desa Kobasoma, dan di Desa Konga. Sebagian juga mungkin sekitar 80-an kepala keluarga ada di Hikong di Sika, di Kabupaten Sika. Mereka ini tinggal di tenda-tenda atau di bangunan-bangunan sekolah misalnya begitu? Di bangunan sekolah, tinggal di bangunan sekolah itu berada di posko Lebolaga, itu di bangunan SMA dan SD. Posko Konga itu bangunan SD. Jadi kebanyakan di bangunan permanen ya Pak? Iya. Ya karena di Bokang juga ada di TKK, aula TKK dan SD. Iya karena ini kebetulan di Indonesia kan musim penghujan kalau tidak salah Pak ya? Iya. Beberapa hari terakhir bagaimana cuaca Pak? Hujan sepanjang hari sampai dengan hari ini masih mendung Pak. Dalam 1 minggu ini hujan. Kalau kita kaitkan dengan Natal Pak, bagaimana situasinya mental mungkin begitu ya teman-teman kita yang harus mengungsi ini kaitannya dengan datangnya Natal ini, terutama khususnya bagi umat Kristiani di sana. Ya, untuk Natal ini terpaksa di posko-posko pengungsian itu diadakan misa bersama. Lalu untuk jadwalnya sudah dikeluarkan dan untuk penerimaan dari masyarakat, dari umat sendiri mungkin masih trauma dengan keadaan gunung kemarin dan masih pasti rindu kampung halamannya Pak. Jadi dari masyarakat umat sendiri belum terlalu terima, tetapi dari pemerintah sudah jadwalkan dan dari Caritas juga sudah buat jadwal untuk misa para romo untuk kunjungan dari posko ke posko.
Bagaimana situasi mental mereka menghadapi atau menjalani Natal di tengah bencana ini, Pak? Untuk mental dari masyarakat sendiri itu, Pak, mungkin ya mau tidak mau harus terima karena sampai dengan hari raya Natal masih di pengungsian, lalu sebagian orang itu masih rindu kampung, lalu ya seperti itu, Pak. Tidak menentu juga untuk mental mereka. Tapi akan ada perayaan di pos pengungsian ini ya? Ya ada, Pak. Di Desa Konga sendiri nanti ada uskup sendiri kasih perayaan. Pak Acong apakah juga terdampak bencana ini, Pak? Iya, saya terdampak, Pak. Saya juga terdampak, tetapi kebetulan saya perangkat desa di salah satu desa yang terdampak. Tapi kebetulan kemarin mengungsi jadi relawan di Caritas juga. Kehilangan rumah begitu atau bagaimana, Pak? Kami tidak terlalu parah, Pak. Di desa kami tidak terlalu parah. Dari 6 desa yang direlokasi itu yang kehilangan rumah, tempat tinggal mereka, dan mereka tidak bisa pulang lagi karena hitung saja mereka punya desa, kampung, sudah tidak layak untuk ditempati, begitu, Pak. Tapi dukungan dari organisasi, dari gereja sejauh ini cukup baik ya, Pak, kepada para korban ini? Ya, cukup baik, Pak. Kalau dari Caritas sendiri melayani semua penyintas erupsi Gunung Lewotobi itu semuanya. Sementara ini ibadah kemudian dilaksanakan di mana, Pak? Untuk ibadah di tempat pengungsian, Pak, atau di tempat pengungsian itu ada gerejanya, langsung para pengungsi bergabung dengan umat di situ untuk melaksanakan ibadah di gereja. Pelayanan dari organisasi atau dari gereja sendiri juga cukup baik ya, misalnya mendatangkan romo-romonya begitu. Ya. Dari Caritas sendiri membuat jadwal untuk para imam yang berada di Keuskupan Larantuka untuk memberi misa di posko-posko, Pak. Dan kita hanya bisa berharap bahwa Natal ini menjadi obat begitu ya di tengah bencana ini ya. Iya, begitu, Pak. Tetapi ibadah rutin dilakukan ya? Iya, rutin, Pak. Tiap minggu. Tiap minggu ada begitu? Tiap minggu ada pelayanan. Kalau kebutuhan untuk logistik begitu juga terpenuhi selama ini bagi pengungsi? Iya, bagi pengungsi semua kebutuhan logistik itu terpenuhi, Pak. Baik dari pemerintah maupun dari Caritas sendiri. Jadi sejauh ini kondisinya adalah mereka menunggu waktu yang tepat tersedianya hunian sementara begitu ya? Iya. Awal Januari direncanakan sudah ke hunian sementara, Pak. Memang karena rumah-rumah mereka tidak bisa ditinggali lagi ya? Iya, tidak bisa, Pak. Tidak bisa ditinggali lagi rumah-rumah mereka. Rusak parah begitu, Pak? Rusak parah, Pak. Padahal sudah berapa lama, Pak, pengungsian ini? Pengungsian sudah 2 bulan lebih, Pak. Kalau untuk hunian sementara yang dibangun oleh pemerintah dan para tentara, polisi yang ikut bergabung, itu dia sekitar 80-an unit sudah. Dan itu akan terus bertambah seiring waktu begitu? Ya, terus bertambah, Pak. Mereka sampai malam-malam juga kerja, jadi mungkin sudah ada penambahan. Pendengar kita berikut ini akan menghubungi Rusdi Lewar dari Caritas Larantuka untuk mengupas apa yang mereka lakukan di Natal tahun ini bagi pengungsi. Pak Rusdi, terkait perayaan Natal di kawasan bencana Gunung Lewotobi ini dan mungkin Larantuka atau Flores Timur secara umum. Nah, bagaimana Caritas dalam hal ini sebagai lembaga sosial di Keuskupan Larantuka memiliki program atau mungkin rencana atau melakukan kegiatan-kegiatan untuk setidaknya menghadirkan Natal yang tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ke masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi ini. Bagaimana Pak Rusdi? Ya, saya pikir kebetulan sekali saya seorang pekerja sosial. Momen Natal ini kebetulan karena kita sekarang lagi respon bencana Lewotobi itu, tahu kan? Ya, yang erupsi tanggal 3 kemarin. Jadi di beberapa desa di luar kota Larantuka itu masih ada
sekarang itu 8.000-an lebih pengungsi yang masih bertahan di posko-posko pengungsian, dan rencananya tanggal 28 nanti itu ada Natal bersama para pengungsi itu, yang kebetulan juga dihadiri oleh Ibu Kapolri. Tanggal 28 itu. Yeah. Jadi memang kita lagi siap-siap untuk momen itu. Perayaannya sendiri dirayakan di 6 titik lokasi pengungsian nanti tanggal 28 ini. Tapi tentu tidak mudah menghadirkan suasana Natal yang ceria di tengah pengungsian, Pak, ya? Ya pastilah, pasti. Ada sesuatu yang akan khusus bagi mereka? Kalau untuk pemerintah ya, dari pihak Pemda saya kurang tahu pasti. Tapi di lembaga tempat saya bekerja itu memang sudah ada planning ke depannya untuk selesai masa emergency response ini. Kita akan terus dampingi mereka di masa transisi pemulihan ini sampai ke reprekon. Tapi itu penting juga mungkin menjadikan momen Natal ini untuk kebangkitan mereka, mungkin walaupun secara mental begitu ya. Iya, iyalah. Jadi salah satu hal yang mungkin dalam kaitannya dengan Natal ini mungkin khusus karena di sini kita mayoritasnya Nasrani, jadi dari pihak gereja lokal sendiri itu pada tanggal 28 itu diwajibkan untuk turun ke situ. Selain memberikan peneguhan, hiburan, tapi itu saya pikir juga momen untuk membangkitkan mungkin semangat, spirit mereka dari keterpurukan ini, karena ada 6 desa itu harus direlokasi. Mereka harus meninggalkan kampung halamannya. Pemda siapkan tempat yang baru untuk mereka huni di lokasi hunian baru itu. Jadi mungkin secara psikis mereka tentu Natal kali ini mungkin bukan Natal yang bahagia mungkin ya. Ada juga korban jiwa, tapi makanya saya pikir momen di tanggal 28 itu jadi momen yang pas untuk kita bisa sekedar memberikan semangat ya untuk mereka untuk bisa kembali bangkit paling tidak. Dan justru kita harapkan ini jadi itu tadi ya, awal kebangkitan ya, Natal tahun ini bagi pengungsi. Iya, kita berbagi kasih lah di Natal ini. Natal itu seharusnya jadi momen yang menyenangkan, menggembirakan. Tidak harus jadi momen yang sedih untuk para mereka kan masih tinggalnya di tenda-tenda itu sekarang. Ya. Ada di posko lapangan itu kurang lebih 4.000-an orang sekarang masih di situ. Dengan situasi alam yang kayak gini, hujan, lumayan menyedihkan sebenarnya kondisi mereka saat ini. Walaupun banyak uluran tangan untuk mereka, tapi saya pikir tentu tidaklah mudah hidup di pengungsian, apalagi di momen Natal ini. Ya. Betul. Pendengar, demikian perbincangan akhir pekan kita. Sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. The Voice of America.